وشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Kita masuk pembahasan berikutnya, masih berkaitan dengan Dajjal, yaitu pembahasan tentang atba'ud Dajjal. Siapa para pengikut Dajjal? Secara ringkas, pengikut Dajjal itu kalau kita baca riwayat-riwayat yang ada di dalamnya yang menjelaskan tentang siapa saja yang nanti akan mengikuti Dajjal, ada sekitar 7 pengikut Dajjal yang nanti ketika Dajjal keluar maka mereka akan mengikuti Dajjal dan beriman kepada Dajjal. Saya sebutkan secara ringkas dulu. Yang pertama, orang-orang Yahudi. Kemudian yang kedua, Al-Khawarij. Kemudian yang ketiga, Ashabul Bidah, Ahlul Bidah, orang-orang yang memiliki penyimpangan dalam agama. Kemudian yang keempat, wanita dan anak-anak. Yang keempat, wanita, para wanita. Kemudian yang kelima, syayatin, syaitan. Kemudian yang keenam, as-saharah, tukang sihir. Kemudian yang ketujuh, ashabus syahwat, para pengekor syahwat, orang-orang yang condong kepada hawa nafsu. Kemudian yang berapa itu? 7. Tambah yang 8, orang-orang yang bodoh dalam agama, atau diistilahkan dengan badui, orang-orang yang jauh dari agama. Jadi ini orang-orang ini yang nanti ketika Dajjal keluar maka mereka nanti akan mengikuti Dajjal. Yang pertama adalah orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi itu mereka dinamakan dengan Yahudi, dinamakan dengan Yahud. Sebagian ulama mengatakan karena ucapan mereka bersumpah, mereka mengatakan inna hudna ilaika, Tuhanku kami hudna hada Yahudu. Ketika mereka itu bersumpah dengan hudna ilaik, dari kalimat hada Yahudu, sehingga dikenal dengan namanya Yahudi. Sedangkan orang-orang Nasrani, kenapa namanya Nasrani? Karena mereka diambil dari kalimat ansor, nahnu ansarullah, ansor. Sebagian lagi ulama yang mengatakan Nasrani itu nisbat kepada sebuah tempat lahirnya Nabi Isa, namanya Nusairah, sehingga dinamakan dengan Nasrani. Jadi orang-orang Yahudi itu orang yang paling kuat mengikuti Dajjal. Sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yatba'ud dajjala min yahudi Asbahan
sab'una alfan alaihimut tayalisatu akan mengikuti Dajjal dari Yahudi Asbahan 70 orang, dan mereka itu memakai at-tayalisah. At-tayalisah itu pakaian biasanya dipakai sama orang-orang Majusi, yaitu tayalisah itu kain yang keras, tebal, digunakan untuk menutup kepala, kainnya panjang, dan itu biasa digunakan sama orang-orang Majusi. Orang-orang Majusi memakai itu. Rasulullah SAW di sini menyebutkan bahwa yang akan mengikuti Dajjal dari kalangan Yahudi Asbahan itu jumlahnya 70 orang, dan 70.000 orang itu hanya dari Yahudi Asbahan. Itu baru Yahudi Asbahan, belum Yahudi yang lainnya. Padahal Yahudi itu banyak, tetapi Yahudi satu tempat saja, Yahudi di Asbahan saja, itu pengikut Dajjal itu 70.000. 70.000 berarti menunjukkan bahwa Yahudi itu memang umat terbanyak yang akan mengikuti Dajjal, baik Yahudi yang ada di Asbahan atau di tempat-tempat yang lainnya. Rasulullah SAW di sini belum menyebutkan itu sab'una alfan, 70.000 itu bukan semua Yahudi, yaitu yang akan menjadi pengikut Dajjal itu 70.000 dari kalangan Yahudi saja, bukan, tetapi Yahudi Asbahan. Berarti Yahudi pun dikhususkan di satu tempat saja itu, belum Yahudi yang tersebar di penjuru dunia. Yahudi yang ada di Asbahan saja yang akan menjadi pengikut Dajjal itu 70.000, apalagi Yahudi yang ada di tempat-tempat yang lainnya. Dan telah kita sebutkan Asbahan itu nanti awal fitnahnya Dajjal. Awal fitnahnya Dajjal itu di Asbahan atau di Khurasan. Asbahan ini nanti awal fitnahnya Dajjal dari sini. Walaupun Dajjal sekarang bukan di situ. Dajjal itu sekarang di sebuah pulau, tetapi nanti ketika keluar dia itu akan membuat fitnah kepada manusia ketika sudah punya pengikut. Dan fitnahnya itu nanti awal kali ketika di Asbahan ini. Ketika sudah di Asbahan, maka dia akan membuat fitnah. Dan pertanyaan di sini, kenapa kok orang Yahudi yang paling banyak mengikuti itu orang Yahudi? Karena memang orang Yahudi itu asal karakter mereka tidak beriman kepada Tuhan yang ghaib. Kenapa? Karena mereka itu orang yang paling rakus akan dunia. Jadi mereka itu materi yang dilihat sama mereka itu. Paling itu ketika mereka diperintahkan beriman kepada Allah yang ghaib, maka mereka itu susah sekali beriman. Maka itu ketika kita lihat misalkan Nabi yang Allah utus ke Bani Israel itu berapa? Nabi terbanyak yang Allah utus itu ke Bani Israel. Bahkan sampai sebagian ulama mengatakan Bani Israel itu adalah qabilah anbiya. Kenapa? Tasusuhumul anbiya, karena mereka itu dipimpin oleh para nabi. Setiap ada satu nabi meninggal, ganti dengan nabi yang baru. Berapa jumlah nabi yang Allah utus kepada orang-orang Bani Israel itu banyak sekali. Tetapi ada yang dibunuh, ada yang diusir, ada yang macam-macam, dan jarang mereka itu beriman kepada Nabi. Kenapa seperti itu? Karena karakter mereka itu memang tidak beriman kepada Tuhan yang gak kelihatan. Karena mereka itu orang yang paling cinta kepada dunia. Orang Yahudi itu orang paling cinta, ahrasun nasi ala hayatin. Mereka itu orang yang paling rakus akan kehidupan dunia. Maka itu orang-orang Yahudi itu asal akidah mereka, keyakinan mereka itu hanya beriman kepada yang kelihatan. Mereka itu beriman kepada yang kelihatan. Maka ketika Dajjal itu nanti keluar dan mendakwakan dirinya Tuhan dan punya kehebatan, bisa mendatangkan harta, bisa mendatangkan kehebatan, maka langsung mudah sekali diterima sama orang-orang Yahudi. Karena memang orang Yahudi itu seperti itu. Maka itu ketika Nabi Musa berdakwah, permintaan orang Yahudi kepada Nabi Musa itu apa? Wahai Nabi Musa, tunjukkan mana Tuhan, supaya kita itu bisa melihat jahratan, nampak dengan mata kita itu. Allah berfirman, wa idh qultum ya Musa, di dalam surat Al-Baqarah itu, ketika kalian wahai orang-orang Yahudi mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa lan nu'mina laka, kita enggak akan beriman kepada kamu wahai Nabi Musa, hatta narallaha jahrah,
sampai kita itu melihat Allah terang-terangan, yaitu sampai kita itu melihat Allah dengan mata kita. Baru kalau kita melihat Allah dengan mata kita terang-terangan, akhirnya kita beriman. Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun, maka kalian diazab oleh Allah Ta'ala dan dalam kondisi kalian itu melihat azab. Kita lihat juga coba ketika Nabi Musa itu pergi ke Tursina, pergi ke gunung Tursina, kembali kepada Tursina. Nabi Musa itu kan mendapatkan wahyunya di Tursina. Ketika pulang dari Nabi Musa kan melarikan diri ketika membunuh orang, setelah itu pergi ke Madian, kemudian menikah anaknya Nabi Syuaib. Setelah itu kan ketika itu pulang. Ketika pulang itu ketika di gunung, Nabi Musa itu melihat api. Ya, Nabi Musa itu melihat api. Akhirnya Nabi Musa mengatakan kepada keluarganya, istrinya, saya itu melihat api. Sa'atikum bi khobarin, saya akan pergi membawa kabar itu api apa itu. Akhirnya ketika Nabi Musa itu mendatangi api, setelah itu dipanggil sama Allah Ta'ala, kemudian mendapatkan wahyu dari situ. Setelah itu nanti Nabi Musa itu pulang ke Fir'aun dalam kondisi dia jadi nabi. Ketika sudah berdakwah di Bani Israel, banyak yang beriman. Setelah itu Nabi Musa itu dipanggil lagi sama Allah Ta'ala, dipanggil lagi, ketemu lagi, diskusi lagi, ngobrol sama Allah Ta'ala. Setelah itu diperintahkan Nabi Harun untuk menjaga Bani Israel. Ketika Nabi Musa pergi, Nabi Harun yang menjaga. Baik. Nabi Harun masih ada itu, Nabi Harun itu dijaga sama Nabi Harun. Dan Nabi Musa nggak lama perginya, kan nggak lama, nggak sampai tahun-tahunan itu, cuma beberapa hari. Setelah itu apa? Datang Samiri membawa Tuhan kepala kerbau emas. Setelah itu apa? Ketika ditunjukkan ini Tuhan kalian kelihatan itu, langsung mereka itu beriman sampai mereka itu nyembah patung ini, dan sampai mereka iktikaf. Akhirnya Nabi Musa ketika pulang mendapatkan orang-orang itu, pengikutnya sudah banyak menyembah kepada patung yang dibawa sama Samiri ini. Maka Nabi Musa itu marah. Ketika marah, Allah sebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran itu, marahnya Nabi Musa itu melempar alwah, saking jengkelnya itu. Setelah itu Nabi Musa itu mendatangi kepada Nabi Harun. Kemudian saking marahnya Nabi Musa itu, Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Harun, sampai marah, kemudian setelah itu dijambak rambut dan jenggotnya. Sampai akhirnya Nabi Harun mengatakan, la ta'khud bilihyati wala biroksi. Wahai Musa, kamu jangan jambak rambut saya dan jenggot saya itu. Akhirnya Nabi Musa marah, kenapa kamu tidak ingatkan wahai Harun, mereka ketika mereka itu ra'aitahum dhallu, ketika kamu melihat mereka itu menyimpang seperti itu. Berarti apa? Berarti karakter nabinya masih ada, bayangkan itu. Nabi Harun ada bersama mereka, Nabi Musa baru keluar sedikit itu. Itu saja apa? Mereka sudah kufur lagi itu. Dan anehnya lagi, dan itu karakter Yahudi. Itu karakternya mereka itu. Ketika Allah menyelamatkan orang-orang Yahudi dari Fir'aun, kan sudah selamat mereka itu. Wajawazna bi Bani Israel bahr, kami selamatkan orang-orang Bani Israel itu dari lautan dibelah sama Nabi Musa. Fakana kullu firqin kataudil azim, setiap belahan itu menjadi gunung-gunung yang besar itu. Nabi Musa dan kaumnya berjalan dari situ. Umatnya itu, orang Yahudi itu melihat dengan mata mereka langsung itu, bagaimana kehebatan Allah Ta'ala. Tuhannya Nabi Musa bisa membelah lautan, mereka selamat. Bahkan mereka ketika terdesak itu lari dari Fir'aun, di depan mereka lautan. Akhirnya ketika mereka melihat ke belakang, itu melihat Fir'aun dengan mata mereka. Fir'aun sudah kelihatan itu. Akhirnya mereka mengatakan, inna lamudrakun, wahai Nabi Musa, kita akan ketangkap kita ini. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, kalla, tidak, kita bersama dengan Allah Ta'ala, pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Akhirnya disuruh untuk melempar tongkat, setelah itu terbelah lautan. Sudah seperti ini, bayangkan, ini sudah kelihatan ini masa itu kenikmatan yang apalagi itu yang diberikan Allah kepada mereka itu. Setelah selesai melewati lautan, akhirnya mereka itu minta sama Nabi Musa, ya Musa, ij'al lana ilaham kama lahum alihatun. Wahai Musa, tolong bikinkan kepada kita sesembahan patung yang kelihatan. Kalau ini kan nggak kelihatan semuanya itu, yang kelihatan, patung yang kelihatan, seperti orang-orang kafir itu punya patung. Akhirnya marah juga Nabi Musa, luar biasa Nabi Musa itu. Sampai
Nabi Muhammad itu, kalau beliau itu menjelaskan ceritanya Nabi Musa itu, sampai Nabi Muhammad itu mengatakan laqad sabara Musa aktsar min hadza faqad udhiya Musa aktsar min hadza fasabar. Nabi Musa itu telah diuji oleh Allah lebih daripada saya. Ketika Nabi Muhammad itu dicela sama masyarakat ketika membagi ghanimah Hunain itu, setelah itu kan ada orang namanya Dzul Khuwaisirah mengatakan, ya Muhammad i'dil, Muhammad berlaku adil kamu itu. Hadil qismah lam yurda biha wajhullah, pembagian ini pembagian enggak ditujukan kepada Allah, kalau seperti ini zalim ini. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan laqad udhiya Musa aktsara min hadza. Sungguh Nabi Musa itu telah dicaci melebihi apa yang dicaci saya kepada umatku. Yaitu saya dicaci umatku sendiri itu lebih banyak, lebih parah Nabi Musa daripada saya itu. Nabi Musa itu dicaci oleh umatnya itu luar biasa. Fasobar, tapi Nabi Musa itu sabar. Sampai cacian orang-orang Yahudi kepada Nabi Musa itu sampai tingkatan kemaluan. Coba bayangkan, gak sembarangan, sampai kemaluan, sampai Nabi Musa itu dituduh orang yang kemaluannya itu ada cacatnya. Coba bayangkan itu, Nabi Musa itu biasanya kebiasaan orang-orang Yahudi itu kalau mandi mereka bareng-bareng. Ya kan, kayak kita dulu lah di sungai itu mandi bareng-bareng, sehingga bisa lihat, oh kamu kok besar sekali misalnya. Kamu kok melungker kayak gitu kan, ngomong gitu. Nah itu kelihatan itu mandi bareng-bareng gitu. Nabi Musa nggak mau itu. Nabi Musa itu sitir, orang yang sangat pemalu, sehingga tidak mau mandi bareng-bareng dengan orang itu. Akhirnya apa? Orang-orang Bani Israil pengikutnya itu, sampai mereka itu mengatakan Nabi Musa itu pasti itu nggak mau mandi sama kita karena cacat itu kemaluannya itu. Akhirnya Allah ingin menunjukkan Nabi Musa itu dia itu normal. Maka suatu ketika Nabi Musa itu mandi di sungai, melepas baju semuanya, taruh di atas batu. Kemudian setelah itu ketika mandi, selesai mandi, mau diambil bajunya, batunya lari sampai ke jalan-jalan itu. Nabi Musa telanjang jalannya itu, lari ngejar batunya itu telanjang, sampai akhirnya batunya ditangkap sama Nabi Musa, kemudian dipukul sama Nabi Musa sekali, pecah batunya itu. Akhirnya ketika orang Bani Israil melihat itu, langsung itu bagaimana auratnya Nabi Musa itu, akhirnya mereka mengatakan, oh rupanya Nabi Musa itu sempurna, itu tidak ada cacat, dan itu Bani Israil. Allah Ta'ala sebutkan juga dalam Al-Quran itu, mereka ketika baru diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun, kan sudah selamat dari Fir'aun itu, Fir'aun ditenggelamkan, Bani Israil diselamatkan. Setelah itu Nabi Musa memerintahkan, ya qaumi dukhulul ardul muqaddasata allati kataballah, wahai kaumku, ayo kita masuk sekarang dari Mesir, kita berjalan ke Palestina, kita masuk ke sebuah negeri yang Allah sucikan negeri itu. Mereka mengatakan, wahai Musa, inna fiha qauman jabbarin, di dalam tempat itu, Palestina itu ada raja-raja yang zalim, yaitu kerajaan Mamalik. Wa inna lanadkhulaha hatta yakhruju minha, kami nggak akan masuk ke dalamnya sampai mereka keluar dari situ. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun, kalau mereka sudah keluar baru kita masuk. Akhirnya apa? Diminta lagi, wahai kaumku, ayo sekarang kita masuk ke sana itu, kita perangi, pasti Allah akan memberikan kemenangan kepada kita. Sampai akhirnya mereka mengatakan, wahai Musa, kita nggak akan masuk selama-lamanya, selama raja yang zalim itu masih ada. Idhab anta wa rabbuka faqatila, kalau kamu meminta kami untuk berperang, sudah kamu sama Tuhan kamu jalan dulu, perang dulu, nanti kalau menang baru kita ikut. Ya. Padahal apa? Sudah dimenangkan dari Fir'aun, bayangkan, diajak tetap nggak beriman. Kenapa? Karena karakter orang-orang Yahudi itu, mereka seperti itu, mereka percayanya itu hanya yang nampak, sedangkan yang nggak nampak itu mereka nggak percaya. Maka itu apa? Mereka itu melawan, memang Allah Ta'ala itu dilawan, sehingga biasa mereka mencaci maki Allah itu biasa. Yadullahi maghlulah, Allah itu tangannya itu terbelenggu, yaitu Allah itu pelit. Dan itu apa? Siapa itu? Orang Yahudi. Mereka itu karena mereka itu Allah berikan kelebihan, memang orang Yahudi itu Allah lebih berikan kelebihan. Dan sampai orang Yahudi ini diteliti oleh para ilmuwan itu tentang ras mereka, yaitu DNA-nya mereka itu memang beda rasnya itu dengan manusia biasa. Sebagian ulama itu, sebagian ilmuwan itu meneliti orang Yahudi itu, mereka itu memiliki penyakit menurun, yaitu keturunan, yaitu penyakit itu menurun, yaitu ke anak-anak mereka itu. Jadi penyakit turunan.
Dan rupanya penyakit ini kalau masuk ke otak itu membuat otaknya itu cerdas. Jadi malah tambah cerdas mereka itu, dengan sakitnya itu tambah cerdas. Sehingga apa? Sehingga bangsa Yahudi mereka tidak akan mendakwahkan agama mereka. Kenapa? Karena mereka menganggap ras mereka itu paling tinggi. Berbeda dengan agama yang lain. Coba kita ajak orang-orang itu masuk ke agama lain. Orang Kristen mendakwahkan, beda sama Yahudi. Kalau Yahudi nggak akan didakwahkan, orang selain mereka, rasnya mereka nggak akan diajak itu. Sehingga nggak ada orang Yahudi dakwah, ayo kamu masuk ke agama kita, enggak. Kenapa? Karena mereka itu hanya ras. Kamu rasnya apa? Yahudi. Kamu dari keturunan siapa? Nenek moyang kamu Yahudi atau bukan? Nah, jadi yang dianggap itu, selain itu bagi mereka dianggap binatang. Selain mereka dianggap binatang, karena memang Allah muliakan mereka. Sampai dunia itu sampai sekarang digenggam sama Yahudi. Tetapi Allah tidak akan memberikan mereka itu tempat. Mereka walaupun cerdas, mereka itu hebat, tetapi Allah itu jadikan mereka itu hina. Jadikan mereka hina, maka itu sampai sekarang orang Yahudi itu nggak punya tempat tinggal. Tidak punya tempat tinggal. Israel pun itu bukan milik mereka. Israel pun yang memberikan kan Amerika, bukan mereka. Pertama kali Inggris yang memberikan, bukan mereka. Padahal mereka itu apa? Yang menggenggam ekonomi dunia. Dunia itu mereka genggam itu. Tetapi mereka itu dijadikan Allah hina. Jadi intinya orang-orang Yahudi itu secara karakter keyakinan mereka itu mereka nggak beriman kepada Tuhan yang nggak kelihatan, tetapi mereka itu beriman hanya kepada Tuhan yang kelihatan. Sehingga ketika Dajjal itu nanti muncul, dan Dajjal itu kelihatan, Dajjal itu kelihatan dan membawa sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang di luar kebiasaan manusia, bisa menghidupkan orang mati, bisa menurunkan air hujan, bisa menumbuhkan tumbuhan, apalagi bisa memberikan harta yang melimpah kepada mereka. Akhirnya apa? Akhirnya mereka itu nanti berbondong-bondong menjadi pengikut Dajjal, dan itu paling banyak. Orang Yahudi itu paling banyak pengikut Dajjal. Dan nanti kalau kita perhatikan nanti peperangan Islam itu telah saya sebutkan dulu. Peperangan Islam itu kan nanti ada tiga peperangan besar yang dilalui sama kaum muslimin, dan itu peperangan besar sekali, tiga itu. Yang pertama itu perang yang pertama, kaum muslimin bergabung sama Romawi memerangi aduun bainahuma, musuh antara Islam dan Romawi. Nah, siapa musuhnya itu? Sebagian riwayat mengatakan Persia. Itu jadi berarti kelompok selain Islam dan Romawi. Mereka peperangan yang pertama, dan itu gampang dilalui sama kaum muslimin, gampang sekali. Kenapa? Karena Islam, kaum muslimin bersatu dengan Persia. Setelah menang, kemudian Romawi. Setelah menang, terjadi perpecahan antara Romawi dan kaum muslimin. Nah, ini peperangan yang paling besar ya ini yang dinamakan dengan Malhamatul Kubra. Peperangan namanya Malhamatul Kubra. Ini yang ketiga, dan ini perang paling besar di jagat raya. Setelah itu yang ketiga, setelah itu Romawi pun kalah itu. Romawi kalah juga itu. Setelah itu sampai Dajjal keluar. Setelah Dajjal dibunuh, setelah itu kaum muslimin terjadi peperangan yang ketiga. Kaum muslim melewati peperangan yang ketiga, peperangan dengan Yahudi. Peperangan dengan Yahudi yang sering dinamakan dengan Armageddon. Perang Armageddon itu antara kaum muslimin dan Yahudi. Walaupun Armageddon, penamaan seperti itu bukan di dalam agama kita. Armageddon itu kan nama sebuah tempat, nama bukit yang ada di Palestina. Itu nanti perang antara kaum muslimin dengan Yahudi, sampai batu berbicara, sampai pohon berbicara. Dan itu nanti perang terakhir antara kaum muslimin dengan Yahudi. Kenapa? Karena Dajjalnya sudah dibunuh. Dan sebagian ulama mengatakan perang Armageddon itu setelah matinya Dajjal di tangan Nabi Isa. Nah, ketika Nabi Isa sudah membunuh Dajjal, akhirnya pengikutnya Dajjal, yaitu orang-orang Yahudi, dikejar sama kaum muslimin. Dikejar sama kaum muslimin sampai terjadi peperangan Armageddon, dan itu perang gampang, yaitu tidak susah peperangan itu. Sampai akhirnya orang-orang Yahudi itu melarikan diri. Sehingga batu berbicara, kemudian pohon berbicara, kecuali satu pohon, yaitu pohon Khorqat. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan, Syalbani bagus sekali dalam kitab As-Sahihah, di awal-awal itu juga membahas bagus sekali. Demikian juga Imam Hajar, bagus sekali pembahasan juga tentang masalah ketika nanti yang membunuh Dajjal, membunuh Yahudi itu, orang-orang yang membunuh Yahudi itu siapa? Rasulullah SAW itu mengatakan dalam sebuah riwayat sahih
Rasulullah SAW mengatakan la tuqatilannal yahud, la tuqatilannal yahuda, kalian itu pasti akan membunuh Yahudi, hatta yaqulal hajaru wasyajaru, sampai pohon dan batu itu berbicara, ya muslim inna warai yahudiyun faktulhu, wahai muslim, di belakang saya itu ada orang Yahudi, bunuhlah. Imam Ibnu Hajar, bagus sekali pembahasan dalam Fathul Bari, membahas tentang masalah khitab. Rasulullah SAW itu ketika menyebutkan peperangan akhir zaman, dan itu akhir zaman, dekat-dekat hari kiamat itu, tapi Rasulullah SAW itu menggunakan domirnya itu antum, la tuqatilannal yahuda, kalian, padahal khitab antum, la tuqatilanna antum itu kan mukhatab, yang diajak bicara kan itu. Kalau yang diajak bicara itu berarti kan hadir di situ kan, orang-orang yang hadir, dan yang hadir di situ siapa? Sahabat. Dan gak mungkin sahabat itu mendapatkan perang itu karena sahabat meninggal dunia kan itu. Tetapi yang akan memerangi orang-orang Yahudi itu nanti umat akhir zaman itu. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa Rasulullah SAW tidak mengatakan umatku di akhir zaman itu nanti akan memerangi Yahudi? Akan memerangi Yahudi. Kalau umatku di akhir zaman jelas. Tapi Rasulullah SAW di sini mengatakan kalian. Padahal kalian itu khitabnya itu kan kepada orang yang hadir. Maka Imam Ibnu Hajar mengatakan Rasulullah SAW itu beliau menyebutkan bahwa peperangan dengan Yahudi itu, yang memerangi Yahudi itu umat Islam di akhir zaman. Tapi Rasulullah SAW itu mengatakan khitabnya itu antum, la tuqatilanna, kalian, padahal kalian itu sahabat. Kata beliau karena ada persamaan akidah, karena ada benang merah agamanya orang akhir zaman yang memerangi Dajjal, memerangi Yahudi, dengan agamanya para sahabat yang diajak bicara sama Rasulullah SAW. Oleh itu berarti kata Imam Syalbani juga membuat bab bagus sekali di kitab Sahih itu, mustaqbal itu akhir kejayaan akhir zaman itu di tangan Islam. Tetapi Islam siapa yang akan menjayakan akhir zaman itu? Islamnya orang-orang yang berakidah, beragama seperti agamanya sahabat. Nah, jadi tidak semua Islam yang akan menjayakan Islam. Kenapa? Karena zaman sekarang ini orang Muslim itu mayoritas. Tapi kenapa Islamnya nggak jaya? Karena bukan mayoritas saja yang dibutuhkan untuk menjayakan Islam, tetapi harus beragama. Lah agamanya harus bagaimana? Harus orang yang beragamanya itu harus agamanya seperti sahabat. Oleh itu kalau kita baca Al-Quran itu, Allah itu mengaitkan hidayah itu kepada sahabat. Hidayah itu kepada sahabat. Kalau manusia siapa saja berislam, beriman seperti imannya sahabat, mereka akan mendapatkan hidayah. Fa in amanu bimithli ma amantum. Nah, di sini juga antum juga. Fa in amanu, jika seandainya mereka beriman, bimithli ma amantum bihi, seperti iman kalian. Ketika ayat ini diturunkan, kalian itu sahabat. Faqad ihtadaw, pasti mereka akan mendapatkan hidayah. Maka umat yang akan menjayakan Islam itu adalah umat yang akidah Islam, keyakinan mereka, agama mereka seperti sahabat. Nah, di antara tanda ini kalau di beritanya Yahudi pun mereka sudah faham dan mereka meyakini itu, bahwasanya apa, umat Islam itu nanti akan menghancurkan mereka, dan mereka pun meyakini pohon yang akan menjaga mereka itu Gharqad. Itu apa, orang Yahudi itu sekarang menanam pohon Gharqad sebanyak-banyaknya itu di Palestina itu. Mereka pun meyakini seperti itu. Sampai ketika mereka ngebom di Gaza, di bombardir di Gaza itu, sampai akhirnya pernah satu orang Muslim itu diskusi sama tentaranya Israel, kemudian mengatakan nanti kita akan bunuh kalian. Akhirnya apa? Orang Israel pun mengatakan iya, kami pun percaya, kami percaya bahwasanya nanti kalian itu akan membantai kita, karena kita peperangan Armageddon itu ada di kitab kita, di kitabnya Yahudi itu ada. Tetapi selama sifat orang-orang Muslim yang akan membantai kita itu belum ada di diri kalian, kita akan lawan kalian, kita akan melawan kalian selama sifatnya itu belum ada. Akhirnya ditanya sama orang Muslim itu, sifat orang-orang Muslim yang akan membunuh kalian dalam perang Armageddon itu sifatnya apa? Maka mereka mengatakan, orang itu mengatakan, dalam kitab kami itu kita mendapatkan sifat orang-orang Muslim yang akan membunuh kita itu ketika sholat subuh mereka seperti Jumat mereka.
Orang-orang Muslim ketika sholat subuhnya itu kayak sholat Jumatnya, ramainya itu sama itu. Baru mereka itu ketakutan, orang-orang Yahudi itu. Berarti takutnya Yahudi itu ketika orang Muslim itu kembali ke masjid, kembali belajar agama, bukan ketika kita orang Islam itu kembali ke politik, kembali ke ekonomi, bukan, tapi kembali ke agama. Nah itu saya punya teman orang Palestina itu, saya pernah tanya sama teman saya itu, kenapa kok orang Yahudi itu, Israel itu kok kenapa yang diserang itu mesti itu Gaza? Padahal Palestina itu kan luas itu, nggak cuma di Gaza itu, tapi di tempat-tempat yang lain itu ada itu. Tapi kenapa hanya di Gaza itu? Akhirnya dia itu cerita, dia mengatakan orang-orang kita, yaitu orang-orang Arab yang di Palestina itu rusak. Terkadang ada yang sudah nggak pakai jilbab, demikian juga zina, demikian juga minum khamr, itu di mana-mana. Dan yang masih kuat akidahnya itu, Islamnya itu orang-orang Gaza, orang-orang yang di jalur Gaza itu. Dan di Gaza itu penghafal Quran terbanyak. Dan dia cerita teman saya itu, di Gaza itu semakin mereka dibantai sama Yahudi, semakin lahir para penghafal Quran, sehingga hafalan Quran itu luar biasa itu. Dan disebutkan dalam sebuah penelitian itu, orang-orang yang di Gaza itu termasuk wanita-wanita Gaza, yaitu wanita-wanita Palestina di Gaza itu orang yang paling subur di dunia, sehingga anak mereka itu banyak. Dan setiap anaknya mereka meninggal dibunuh sama Yahudi, setelah itu mereka nanti lahir anak lagi, hafal Quran lagi itu. Dan yang paling kuat menjaga agama itu yang di Gaza, maka itu yang dibantai terus sama orang-orang Yahudi. Sedangkan yang di lain enggak. Kenapa? Karena mereka sudah dihancurkan sama Yahudi dengan dosa dan maksiat. Perempuannya sudah pakai celana jeans, biasa itu, seperti itu sudah biasa itu. Bahkan terkadang lepas jilbab. Ketika sudah seperti itu sudah nggak dianggap sama Yahudi itu. Oleh itu yang paling ditakutkan Yahudi itu orang-orang yang kembali kepada agama, kembali kepada masjid, menghafal Quran, itu yang nanti akan menjadi musuh Yahudi paling berat. Sehingga bagaimana ya orang Yahudi itu punya cara kita itu dijauhkan dari agama kita. Kalau mereka itu melihat kita itu kembali ke masjid, takut orang-orang Yahudi itu. Nah, jadi yang pertama, pengikut Dajjal itu orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi itu kenapa menjadi pengikut Dajjal? Karena hukum asal mereka itu, mereka beriman kepada Tuhan yang nampak dengan mata mereka. Sedangkan Tuhan yang tidak nampak di mata mereka itu tidak percaya. Ya, sampai di sini nanti insyaallah kita lanjut lagi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.